الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وذهب الزاجر رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Akhirnya ia sang ahli ibadah yang sudah awal melewati 7 rintangan yang sudah disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini. Akhirnya ia didatangi utusan Allah dengan membawa rasa nyaman dan wewangian, membawa kabar gembira dan keridhaan dari sisi Tuhan, tanpa sedikit pun tercampur kemurkaan. Selanjutnya utusan itu memindahkannya dalam keadaan senang hati, kegembiraan yang sempurna dan ingin segera meninggalkan dunia fana ini. Itu akhir hayat orang ahli ibadah yang sudah awal melewati akobah-akobah yang telah disebutkan di minggu-minggu sebelumnya. Hatinya tuh senang, malakal maut mengambilinya tuh senang dan gembira. Rindu benar sudah, lawannya jarnya sudah kuhadap, hajar aja datang. Sangu banyak sudah. Kegembiraan yang sempurna dan ingin segera meninggalkan dunia yang fana ini, menuju singgasana Allah dan tempat menetap, yakni pertamanan surga. Ia memandang dirinya yang lemah itu akan memperoleh kenikmatan abadi dan keraton yang besar sekali. Di sana ia bakal menerima tindakan Allah yang halus, belas kasih yang banyak, penghormatan yang menyenangkan, dan diperkenankan mendekat kepada Tuhannya. Suatu kenikmatan dan kemuliaan yang tiada taranya. Setiap hari ia selalu meningkat hingga tak terbatas. Demikianlah keberuntungan yang teramat besar. Demikianlah kerjaan yang luhur. Alangkah bahagianya hamba itu. Sesuai aja Pak, yang dilalui banyak benar juga. Mulai akobah pertama, mulai rintangan yang pertama sampai 7 rintangan dilaluinya. Wajar aja Bang, tapi hasilnya kayak di akhirat. Hamba yang beruntung dan tempat yang bagus. Aku memohon dari Imam Ghazali. Ini doa Imam Ghazali. Aku memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Dia Allah berkenan memberikan anugerah dan nikmat yang agung kepadaku dan kepada kamu sekalian. Amin.
Hal itu bagi Allah bukanlah masalah sulit. Semoga Allah tidak menjadikanku termasuk golongan yang hanya mendapatkan bagian sifat mendengar, mengerti dan melamunkan dari urusan kebahagiaan abadi ini. Jar Imam Ghazali, izin berharap lawan Allah, semoga aku jar izin bukan termasuk orang yang hanya mendengar saja, bukan termasuk orang yang paham saja, bukan termasuk orang yang melamunkan saja akan nikmat Allah. Mendengar, mengerti, dia menghayal mengenai nikmat Allah, cuma kada mau menggawi ibadahnya. Surga hendak, tapi kada mau beribadah. Ya. Duit hendak, tapi koler bagawi, koler berusaha. Semoga aku pada ayat itu jadi tanpa mampu mengambil manfaat. Semoga Allah tidak menjadikan ilmu yang kita tuntut ini akan menjadi hujah yang mengalahkan diri kita kelak di hari kiamat. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu itu menurut apa yang diridhoi Allah. Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha pemurah. Semoga Allah memberikan rahmat, ta'zim dan kesejahteraan buat Nabi kita Muhammad SAW sekeluarga. Juga meningkatkan keutamaan dan kemuliaan beliau. Inilah urutan keterangan yang diilhamkan Allah kepadaku mengenai jalan ibadah. Kesimpulan dari keterangan di atas ialah perkara yang dihadapi seseorang yang hendak berkhidmat dan beribadah kepada Allah, yaitu ada 7 rintangan. Yang pertama jadiin aqabatul ilmi semalam sudah. Yang kedua aqabatul taubah, aqabatul awaid, aqabatul awarid, aqabatul bawa'id, aqabatul qawadih, aqabatul hamdi wa syukri. Sudah kita jelaskan secara singkat 7 macam rintangan ini di minggu-minggu sebelumnya. Mudah-mudahan paham. Dengan sempurnanya keterangan mengenai 7 macam aqabah ini, sempurna pula kitab ini. Nah, jadi kitab ini membahas 7 macam aqabah yang telah disampaikan di minggu-minggu sebelumnya. Ini Sidin hendak memulai dari pertama ulang penjelasannya. Sidin rincikan. Kitab yang menerangkan jalan orang beribadah menuju surga. Kitab ini yang jujur ibadah itu sampai ke hadrat Allah. Kadang sangkut di awan ada, kadang terbunuh itu ada. Ini beribadah banyak di dunia tapi ditolak Allah. Sampai ke akhirat luntur, rugi benar. Selanjutnya kami akan menerangkan pelaksanaan ibadah ini secara ringkas yang memuat faedah-faedah yang dimaksud. Masing-masing faedah akan kami jelaskan dalam babnya sendiri-sendiri insyaallah. Semoga Allah memberi taufik dan kebenaran dengan anugerahnya tiada menyingkir dari maksiat dan tidak ada kekuatan mengerjakan ibadah.
tiada daya menyingkir dari maksiat, dan tidak ada kekuatan mengerjakan ibadat kecuali dengan pertolongan Allah juga. Semoga jadi aku mau menjelaskan akobah yang 7 macam tadi. Imam Ghazali hendak menjelaskan, hendak menulis kitab minta tolong lawan Allah dulu ini. Alim benar sedang Minhajul Abidin ini kitab terakhir di kalangan ini. Artinya sebelumnya berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus sebagian pendapat kitab yang dikarang Imam Ghazali tetap sidin merasa kada kawa menulis kitab kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini nang bujur-bujur tampak alimnya kayak ini. Ini alim tanggung, lalu merasa alim. Akobah yang pertama jadi mulai dijelaskan, mulai masuk ke pokok permasalahan. Akobatul ilmi. Aku hendak menerangkan akobah ilmu ini. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepadaku. Mudah-mudahan Allah menolonginya. Aku ini hendak menjelaskannya. Mudah-mudahan Allah mau menolongi. Amun kada ditolongi Allah bersumin aku kada kawai. Wahai saudaraku yang ingin selamat dan hendak beribadah. Yang hendak selamat saja bang. Nang bujur-bujur hendak beribadah kepada Allah. Itu nang dikiau sebut nang kada hendak selamat tidak hai. Maksudnya terlebih dahulu kamu harus mencari ilmu, karena ilmu itulah dasar ibadah. Permulaan jalan yang harus ditempuh orang yang hendak sampai ke surga, yaitu mencari ilmu agama. Cari ilmunya dulu. Yang hendak membuka bengkel, cari ilmunya dulu. Yang hendak berjualan baju misalnya, cari ilmunya dulu. Nukarnya di mana bajunya tuh? Grosirnya di mana? Ambilannya berapa? Ongkos kirimnya berapa? Itu ilmunya dulu dicari. Hanya digawi. Modalnya berapa? Adakah modal kawan? Hanya gawi. Ilmunya dulu. Hendak menggawi dunia aja, ilmunya dulu cari. Hendak berbisnis, ilmunya dulu cari. Apalagi hendak surga, hendak sukses dunia aja, perlu ilmu. Apalagi surga, kada ada apa-apanya. Isi dunia ini, harta dunia ini kada ada apa-apanya. Hendak gratisan lah. Hendak dapat makanan nyaman aja bayar, perlu pengorbanan. Cari duitnya dulu seharian. Dapat hanya kawan bukan kebab kawan. Hanya kawan bukan nasi goreng, tapi pak yang tadi berhemat dulu mencari duit. Malam hanya kawan makan nasi goreng mengetek di warung. Baru kau pulang kantor nyaman. Tapi pak siang tadi berhemat juga
wajar aja balasannya nyaman jiwa. Ini hendak nasi goreng, mencari duit koser, karak nasi yang nggak itu dimakan, cocok aja. Pengoler juga, hendak surga tapi koler mencari ilmunya. Cita-cita aja tinggi, gawiannya ada madai. Cita-cita tinggi sesuai dengan gawian kita harus cangkal menggapai cita-cita tersebut. Cita-cita surga harus cangkal kita mendapatkannya. Karena kalau balik ada santai-santai. Hendak nyaman dunia aja bersibat kita siang malam. Lilihan balok, titikan balok. Tapi Pak dapat juga itu sungguh juga nih, aman dapat juga. Berhemat juga tapi kerja keras. Kayak itu juga hendak nyaman di akhirat kata Allah. Ini sudah mencari dunia berhemat benar juga. Imbah hendak surga. Dasar Allah hendak mengatakan mendapat surga juga itu. Tapi masalah duit cangkal, masalah surga takdirnya. Mendasari takdir akan surga itu aja. Berusaha berhemat-hemat ya. Sudah mengusahakan dunia berhemat benar, padahal takdir juga sudah dilawan kada. Tapi kenapa cangkal berhemat kita di dunia? Imbah akhirat letoy. Ketahuilah ilmu dan ibadah merupakan mutiara yang menyebabkan adanya apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Seperti kitab-kitab karangan para pengarang itu isinya ilmu dan ibadah. Pengajaran para pengajar ilmu dan ibadah semua isinya. Fatwanya para pemberi fatwa dan renungan para pemikir. Bahkan lantaran ilmu dan ibadah inilah kitab suci diturunkan dan para utusan diutus. Para nabi dan para rasul diutus karena ilmu dan ibadah. Karena ilmu dan ibadah pula langit bumi seisinya ini diciptakan Allah. Renungkanlah dua ayat dalam kitab Allah berikut ini. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilman. Allah adalah zat yang menciptakan langit 7 lapis dan semua yang ada di bumi yang juga 7 lapis. Ketetapan Allah selalu turun di antara langit bumi yang 7 itu supaya kalian mengetahui bahwa Allah itu kuasa mengadakan apa saja yang dikehendaki dan supaya kalian mengerti bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala apa saja yang terjadi. Cukuplah jadikan ayat ini sebagai dalil atas kemuliaan ilmu, lebih-lebih ilmu tauhid. Jadi guru-guru kita kan ilmu kadang seberataan ilmu, nak wajib tuntut. Terus ilmu apa aja? Nang wajib fardu ain, ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. 3 bab itu ada nang wajib.
Nahu soror ada fardu ain, fardu kifayah. Di antara niat menuntut ilmu supaya jujur niat kita nih menuntut ilmu ini bagian apa? Kenapa nih jadi tulang pemajelis ilmu ini kenapa? Kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, niat menuntut ilmu yang pertama mencari ridho Allah, itu yang pertama. Kenapa menuntut ilmu? Karena Allah yang menyuruh. Karena aku hendak mencari Allah itu senang lawan aku. Aku hendak ridho Allah, supaya Allah ridho lawan aku. Jadi yang aku itulah mencari ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Jarsidin menghilangkan kejahilan, menghilangkan ketidaktahuan kita terhadap ilmu agama. Berkat menuntut ilmu, asalnya kita nggak ada tahu sembahyang yang jujur itu kayak apa. Imbah duduk di majelis ilmu, itu aja mujurnya. Nah, hilang ketidaktahuan kita, berganti lawan tahu. Asalnya kada tahu kita menggibah itu haram, memander orang harus beliau nang buruk-buruknya, menang baik-baiknya ada bapak memander orang, aib-aib orang yang dipandirnya kamu diadu suap di atas bahunya. Inya tuh ya bapak germok bahari maknanya ada gibah tuh bahari germok. Wah ini bisa ditobat. Kita kan tak tahu menilai orang berwuduk lawan wah ini satu umat lah. Allah itu hendak memberi hidayah itu satu umat lah, hendak membalikkan hati seseorang pun bahari nya tuh kayak ini ya. Itu bahari ya kita nyawa ini bagus sudah. Nah itu tatak panggilannya tidak boleh lagi menggibahnya. Kita seorang bertempat juga kena asik mendengarkan. Di antaranya lagi niat menuntut ilmu disebutkan dalam kitab tersebut, yaitu menghidupkan syiar agama Allah. Dengan hadirnya pian-pian dan ulul di sini, kita sama-sama menghidupkan syiar agama Allah, sama-sama meramaikan syiar agama Allah. Itu di antara niat kita menuntut ilmu. Amun kada lalu misalnya sebanjaran kada lalu majelis ilmunya misalnya sunyi asa kayak apa kada meriah lalu Islam kita syiarnya pada meriah lalu. Tapi alhamdulillah ibadat kita pada kurang majelis ilmu. Tiap malam hendak mengaji ada, hendak wadah guru siapa. Malam tadi guru Bakir, malam Masjid Jami Habib Ali Al-Kaum, malam semalamnya Masjid Raya pulang ramekan. Hampir tiap malam pada kita ada beberapa alhamdulillah. Bahari Rasulullah sembunyi menyiarkan agama. Lagi pemulaan diutus. Pada waktu itu dia langsung terang-terangan kayak Sidin Anu umur 40 diangkat menjadi Rasul, memadahi orang nang bubuhan tokoh-tokoh nang Tuhan di sana nang sugi-sugi pada terima banyak.
Dengan muslim itu mengaku Nabi. Siapa aja? Anda tidak terima kita ini nyaman ini di tangan orang Islam menyiarkan agama. Bahari Nabi di tangan orang penyembah berhala. Ayo, berat lagi. Tengah malam ingin sembunyi-sembunyi menyampaikan, mengajarkan ketauhidan, melajari tauhid nih tengah malam. Tugin ke rumah-rumah, ke rumah di anu malam ini, kena ke rumah di anu pulang malam ini. Kamu ketahuan membuat kafir, orang kafir Quraisy itu agama apa bilang aja. Sampai 3 tahun setengah Nabi hanya terang-terangan, sudah makin banyak kan Nabi banyak juga. Itu diganggu orang kafir terus. Orang hendak mendatangi pengajian Nabi ini, awas nyawa tulang, udah siksa nyawa semua itulah wadah. Si Muhammad itu hebat itu si Muhammad orang kafir tadi. Aduh, orang hendak tulang padahal hati hendak mendengarkan kalam Allah langsung dari mulut Nabi Muhammad. Sebagian ada yang wali, sebagian ada yang disiksa, sebagian ada yang dibunuh bahari di tangan orang kafir menyiarkan Islam. Kita ini nyaman sudah di tangan orang Islam, kada ada apa-apanya. Masih cobaan kita ini kada ada apa-apanya dibanding Nabi. Tapi tak cangkal aja Nabi hendak dibunuh orang, bisa berarti orang ini, bisa berarti orang itu. 13 tahun di Mekah tetapnya Nabi menyiarkan agama Allah. Mungkin kita bang, kira-kira di sini aja nanti, saya kau itu bapak, hampiran kada aja, hampiran dikit aja ada. Lalu itu main simpel, Nabi kada seorang pedang apa-apa, pekerjaan ancaman. Sampai ini 13 tahun sampai pindah ke Madinah, saking hendak dibunuh sudah ada datang perintah dari Allah untuk pindah aja ke Madinah, hijrah ke Madinah. Nah di situ Islam mulai jadi. Asalnya orang kampung pada menerima siar sendiri. Imbas ke Madinah, itu untuk orang Madinah benar juga. Jadi wajar aja lah guru-guru kita di kampung benar kami masyhur, imbas keluar masyhur wajar aja kami itu tujuan. Imbas di luar dimuliakan orang badan. Imbas di kampung ya saja orang wajar. Nabi itu tujuan, Nabi itu apa lagi? Yang ngurus garing kayak ini apa? Ada apa-apa ini wajar. Jadi nang hendak baik aja tuh banyak rintangannya. Apalagi hendak nang jahat itu. Ini hendak beribadah aja 7 rintangan yang harus kita lewati. Berapa ibadah itu? Iya itu banyak rintangannya. Kamu hendak berbuat jahat kan rintangannya boleh. Orang kampung, tapi di Malik banyak rintangannya. Hendak berbuat baiknya namanya banyak juga rintangannya. Kadang namun saja ada sabar tahan. Baik banyak juga caranya rintangannya. Guru-guru kita, guru seumur, disambangi orang, difitnah orang, digibah orang sudahnya, macam-macam guru seumur.
Sampai dia meninggal masih yang jadi sampai orang, difitnah orang. Oleh perempuan itu apalagi ditanya, wajah saya bisa berarti orang, difitnah orang. Itulah cobaan dalam beribadah. Di antaranya semalam rintangannya bisa dunia, bisa makhluk dari Allah Ghazali. Rintangan beribadah nih, rintangan hendak berbuat baik nih ada. Dan yang keempat di dalam yang keempat, niat menuntut ilmu itu yaitu hendak mempertahankan agama Islam. Bahkan kadang-kadang yang menuntut ilmu, siapa penerusnya ke bawah kayaknya? Ulama-ulamanya meninggalan sudah sekarang. Siapa nak menyampaikan ke generasi berikutnya lagi? Sudah sampai generasi kita. Nah, jadi niat menuntut ilmu yang terakhir di dalam kitab tersebut yaitu untuk mempertahankan agama, minimal mempertahankan di Allah kita seorang. Di saat semua orang banyak nak ada banyak lagi, kita masih kawan banyak. Di saat banyak orang ada mau lagi menuntut ilmu agama, kita tetap mau menuntut ilmu agama itu mempertahankan semangatnya. Wallahu a'lam bishawab. Afdal dzikri ma'ana annahu la ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al wa awsil wa hdi wa balligh wa taqabbal thawab ma qara'na wa ma 'amilna min anwar al-khairat bi fadlika ya Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ahli kulli al-sahabati wal qarabati wal tabi'in wa tabi'in min yawmiddin. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين وثواب ثواب ذلك مع مزيد ذلك وإحسانك خصوصا إلى روح الشيخ محمد سروان بن عبد وإلى روح Haji Jam'ani bin Tabir wa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa zawil hukum alaina ajma'in. Thumma ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa a'afihim wa'fu 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بفضل سبحانه